Langit pagi itu tampak begitu cerah, seolah ikut merayakan harapan baru yang tengah dibawa oleh seorang wanita bernama Wulan. Ia berdiri di depan rumah kecilnya yang sederhana namun penuh kenangan, mengenakan gamis panjang dan kerudung abu muda, dengan koper besar di sampingnya. Hari itu adalah hari keberangkatannya ke luar negeri. Sebuah keputusan besar yang diambil bukan karena ambisi pribadi, melainkan demi menyelamatkan masa depan keluarga kecilnya. Wulan menatap suaminya, Bayu, dengan mata yang sembab namun tetap mengandung semangat. Ia mencoba menahan tangis, meski di sudut matanya air bening itu terus mengambang, siap tumpah kapan saja. Mas, tolong jaga diri baik-baik ya di sini. Aku nggak lama kok, insya Allah 2 tahun saja. Setelah itu, kita bisa mulai hidup baru. Bisa punya warung, bisa bantu adikmu kuliah. Nggak harus terus-terusan hidup pas-pasan, ucap Wulan sambil menggenggam tangan Bayu erat. Bayu hanya mengangguk, seulas senyum dipaksakan menghiasi wajahnya. Iya, aku ngerti. Kamu hati-hati di sana. Jangan terlalu capek, jawabnya datar. Tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan rendah diri yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam hatinya, ia sebenarnya terluka. Sebagai suami, seharusnya ia yang bekerja dan menghidupi istrinya, bukan sebaliknya. Tapi realita berkata lain. Sudah bertahun-tahun Bayu kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Ia hanya mengandalkan upah dari kerja serabutan, yang kadang cukup, tapi lebih sering tidak. Wulan tahu itu. Ia tahu betapa harga diri suaminya perlahan terkikis oleh keadaan. Tapi Wulan tak pernah memandang rendah Bayu. Justru ia selalu mengatakan bahwa kerja keras suaminya adalah bentuk cinta yang luar biasa. Maka ketika kesempatan bekerja di Taiwan datang melalui agen resmi, Wulan tak berpikir panjang. Ia ingin membantu. Ia ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar menunggu nasib berubah. Keluarga Bayu, termasuk ibu mertuanya, sebenarnya sempat menolak keputusan Wulan. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Kayak nggak ada kerjaan aja di sini. Istri kok pergi ninggalin suami. Nggak pantas, bentak ibu Bayu suatu malam. Tapi Wulan tetap teguh. Ia tahu ini bukan soal pantas atau tidak. Ini soal bertahan hidup. Kalau ia tetap tinggal tanpa penghasilan yang jelas, ia khawatir rumah tangganya justru retak karena himpitan ekonomi. Pagi itu, Wulan dan Bayu naik ojek ke bandara kecil di kota kabupaten. Wulan tak meminta diantar oleh banyak orang. Ia ingin perpisahan ini menjadi hal yang tenang, tak perlu tangisan ramai-ramai. Di perjalanan, Wulan menyandarkan kepalanya ke bahu Bayu. Mas, nanti jangan lupa ya, kalau aku kirim uang, tolong disimpan baik-baik. Sebagian buat kebutuhan sehari-hari, sebagian ditabung. Nanti pas aku pulang, aku pengen renovasi rumah ini. Biar nyaman, biar kita nggak kehujanan lagi tiap musim hujan. Bayu kembali mengangguk, matanya menerawang. Ia mendengarkan, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ada rasa malu di hatinya karena tak mampu memberi semua itu untuk Wulan. Tapi ia juga tidak ingin memperlihatkannya terlalu jelas. Ia hanya menjawab dengan suara pelan. Iya, Lan. Aku usahain sebaik mungkin. Tiba di bandara, suasana semakin berat. Wulan menggenggam koper besarnya dan bersiap memasuki ruang keberangkatan. Sebelum melangkah masuk, ia berbalik dan menatap Bayu. Mas, doakan aku ya. Aku pergi bukan buat menjauh, tapi justru karena aku ingin lebih dekat. Dekat dengan masa depan kita. Nanti kalau aku pulang, aku mau bikin kejutan. Aku nggak akan kasih kabar dulu. Aku mau lihat reaksi Mas waktu lihat aku berdiri di depan pintu rumah. Bayu tertawa kecil. Kejutan ya? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Nanti aku kangen berat. Wulan tersenyum. Matanya basah. Ia melangkah masuk. Tak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari kisah panjang yang kelak mengubah seluruh hidupnya.
Bulan-bulan pertama di negeri asing itu tidak mudah. Wulan bekerja sebagai perawat lansia di rumah keluarga Taiwan. Bahasa menjadi tantangan besar. Begitu juga adaptasi budaya dan makanan. Tapi Wulan pantang menyerah. Setiap malam, setelah semua tugasnya selesai, ia menatap foto Bayu di layar ponselnya dan berkata, "Aku di sini bukan main-main. Aku mau kita punya hidup yang lebih baik, Mas. Aku tahu kamu juga berjuang di sana." Ia mengirim uang secara rutin ke rekening Bayu. Di setiap kiriman, ia selalu memberi catatan. "Jangan lupa bayar listrik, beli kebutuhan rumah, dan sisihkan sedikit untuk tabungannya, Mas. Aku percaya Mas pasti bertanggung jawab." Bayu membalas pesan-pesan itu singkat. Kadang hanya dengan emotikon jempol, kadang dengan kalimat normatif. "Sudah kuterima. Terima kasih, Lan." Wulan tidak mencurigai apapun. Ia berpikir suaminya memang tipe pendiam, bukan romantis. Lagi pula, yang terpenting baginya adalah menjaga komunikasi tetap berjalan dan kepercayaan tetap utuh. 2 tahun berlalu. Wulan sudah menyelesaikan masa kontrak pertamanya dan menolak memperpanjangnya. Ia merasa cukup. Tabungannya sudah lumayan. Ia ingin segera pulang, ingin mengejutkan suaminya seperti yang pernah ia janjikan. Tapi diam-diam, dalam hatinya, ada rasa rindu yang begitu dalam. Rasa rindu yang menyiksa, rasa rindu yang membuatnya tak bisa tidur beberapa malam terakhir. Wulan mengatur rencana kepulangan tanpa memberitahu siapapun di Indonesia, termasuk Bayu. Ia ingin benar-benar membuat kejutan. Ia membayangkan akan berdiri di depan rumah, lalu Bayu keluar sambil terkejut, lalu memeluknya erat sambil menangis bahagia. Dalam pikirannya, semuanya masih seperti dulu. Masih utuh. Masih penuh cinta. Namun Tuhan seringkali punya cara yang lain dalam menulis skenario hidup manusia. Sebuah kejutan memang akan terjadi. Tapi bukan kejutan manis seperti yang Wulan bayangkan. Di dalam hati Bayu selama 2 tahun ini, ternyata ada banyak gejolak yang tak Wulan tahu. Semakin lama ia menerima kiriman uang dari istrinya, semakin besar egonya sebagai lelaki tercabik. Dan di sela-sela masa sendirinya itu, tetangga sebelah rumah mereka, Rista, mulai sering datang untuk menolong Bayu. Mulai dari mengantar makanan, mencuci pakaian, sampai kadang pura-pura meminta bantuan menyalakan mesin air atau membetulkan jemuran. Interaksi yang awalnya biasa saja, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang membahayakan. Bayu yang rapuh dan penuh perasaan minder, akhirnya menemukan kenyamanan semu di sisi Rista. Perempuan muda itu tahu cara memuji, tahu kapan menyentuh lengan pria dengan lembut, dan tahu kapan harus berpura-pura lemah. Hingga perlahan, rasa bersalah Bayu kepada Wulan pun memudar. Ia mulai percaya bahwa Wulan mungkin tidak akan pulang, dan ia berhak bahagia dengan caranya sendiri. Tapi semua itu masih rahasia, dan Wulan belum tahu apa-apa. Wulan menjejakkan kaki di bandara tanah air dengan hati membuncah. Ia pulang bukan hanya membawa koper penuh oleh-oleh, tapi juga membawa segunung harapan. Ia menyewa mobil dari bandara untuk pulang ke rumah, meski jalannya berdebu dan sempit. Setiap sudut kampung membuat hatinya hangat. Ia bahkan sempat tersenyum melihat warung tempat biasa beli gorengan dulu masih berdiri. Tapi saat mobil berhenti di depan rumah, langkahnya terasa berat. Ada rasa aneh yang tiba-tiba hadir. Rumahnya tampak berbeda. Bukan sekadar dicat ulang, tapi benar-benar berubah. Pagar baru, warna cat yang mencolok, dan yang lebih mengejutkan, ada motor besar yang tidak ia kenal terparkir di teras. Hatinya mulai berdegup kencang. Ia pikir mungkin Bayu merenovasi rumah dari uang yang ia kirim. Tapi kenapa ia tak diberitahu? Ia berjalan perlahan, menarik kopernya ke depan pagar, dan berdiri lama sambil menatap rumah itu. Pintu rumah tertutup rapat. Tapi dari dalam, terdengar suara tawa perempuan. Bukan suara yang asing, tapi juga bukan suara dirinya.
Wulan mengetuk pintu, mencoba menahan gemetar di tangannya. Dan disinilah, sebuah babak baru akan dimulai. Sebuah kejutan akan segera membuka segalanya. Hari-hari di negeri rantau tak semudah bayangan Wulan saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Taiwan. Hawa dingin yang menusuk tulang, huruf-huruf asing di papan jalan, serta logat bicara yang terdengar terburu-buru, semua terasa begitu asing. Namun Wulan tetap menanamkan satu hal dalam hatinya. Ini adalah pengorbanan untuk keluarga. Untuk masa depan yang lebih baik. Untuk rumah tangga yang ingin ia jaga. Wulan bekerja sebagai perawat lansia di keluarga T.N. Wang, pria tua yang telah kehilangan sebagian besar kemampuan bicaranya. Setiap pagi Wulan membantu memandikan, menyuapi, dan mengganti pakaian pria itu. Siang harinya, ia memasak, membersihkan rumah, menyetrika baju, dan malamnya baru bisa istirahat. Kadang baru tidur pukul 2 pagi, kadang tidak tidur sama sekali jika kondisi pasien drop. Namun, tak pernah sekalipun Wulan mengeluh. Dalam doanya, ia selalu menyebut nama Bayu, berharap suaminya sehat dan setia menanti kepulangannya. Setiap akhir bulan, saat gaji ditransfer, Wulan akan langsung mengirim sebagian besar penghasilannya ke rekening Bayu di Indonesia. "Mas, uangnya sudah aku transfer ya. Gunakan untuk kebutuhan harian, bayar listrik, belikan galon, dan sisihkan buat renovasi atap belakang yang bocor itu. Aku percaya Mas bisa jaga semua ini," tulis Wulan lewat pesan singkat. Bayu akan membalas, singkat seperti biasa. "Sudah kuterima. Terima kasih, Lan." Balasan itu sudah cukup bagi Wulan. Ia tahu Bayu bukan lelaki yang pandai mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Dulu pun begitu, Wulan yang selalu lebih ekspresif. Tapi selama ini, Bayu menunjukkan cinta lewat tindakan. Menjemput pulang kerja, membetulkan kompor yang rusak, atau sekadar memeluk saat Wulan tampak letih. Wulan percaya, sejauh apapun ia pergi, Bayu akan tetap menjaga rumah. Menjaga cintanya. Menjaga dirinya. Namun, kehidupan di kampung halaman ternyata mulai berubah sejak Wulan meninggalkan Indonesia. Rista, wanita muda yang tinggal di rumah sebelah, awalnya hanya terlihat sebagai tetangga biasa. Seorang janda muda tanpa anak, yang tinggal sendiri setelah bercerai dari suaminya yang kasar. Rista dikenal pendiam dan sopan. Ia sering menyapa Wulan ketika masih tinggal di rumah itu, menawarkan makanan kecil atau mengobrol ringan di sore hari. "Kalau Mbak Wulan berangkat kerja, saya bantu nyiramin tanamannya," katanya suatu sore sebelum Wulan berangkat ke luar negeri. Wulan menyambut tawaran itu dengan senyuman hangat. Ia percaya pada Rista. Lagi pula, perempuan itu tampak tulus dan baik hati. Namun, sejak kepergian Wulan, perlahan perhatian Rista pada Bayu mulai bertambah. Diawali dari hal-hal kecil, mengantar masakan karena katanya, masak kebanyakan, menawarkan bantuan menjemur pakaian saat hujan deras, hingga mulai sering duduk di teras rumah Bayu sambil ngobrol. Bayu, yang awalnya menjaga jarak, lambat laun mulai menikmati kehadiran Rista. Apalagi setiap kali Rista datang, dia membawa senyum dan perhatian. Tidak ada tuntutan seperti Wulan. Tidak ada nasihat panjang soal mengelola uang atau soal tanggung jawab. Yang ada hanyalah candaan ringan, tatapan lembut, dan pujian-pujian kecil yang mengangkat egonya. "Mas Bayu tuh cocok jadi pebisnis loh. Kalau Mas serius buka bengkel, aku yakin rame." Bayu tertawa saat itu. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak sadar bahwa yang ia nikmati bukan cinta, melainkan kenyamanan sesaat yang menenangkan rasa inferiornya sebagai lelaki. Ia merasa lebih berharga di dekat Rista, perempuan yang tampak kagum padanya, bukan seperti Wulan yang kini hanya hadir lewat layar ponsel dan transferan bulanan. Sementara itu, di seberang lautan, Wulan terus berjuang sekuat tenaga. Setiap malam setelah mengurus pasien, Wulan akan membuka galeri ponsel dan melihat foto pernikahannya.
Ia sering tersenyum sendiri saat mengenang hari-hari pertama mereka menikah. Saat masih makan hanya dengan tahu dan sambal, saat atap rumah bocor dan mereka berdua tertawa sambil berlari pindah tempat tidur. Namun yang membuat Wulan terus bertahan adalah mimpi mereka bersama. Membangun warung kecil, membeli motor yang layak, memperbaiki dapur dan kamar mandi, dan kelak punya anak yang tumbuh dalam rumah yang tak lagi bocor. Sabar ya Mas, bisik Wulan setiap malam. Sebentar lagi aku pulang. Aku mau lihat senyum Mas waktu aku berdiri di depan pintu. Wulan juga tak pernah lupa mengirimkan foto-foto tempat kerjanya, pemandangan musim dingin, dan video ketika ia menyanyi lagu kesukaan Bayu hanya untuk membuat suaminya merasa dekat. Namun semakin hari, balasan dari Bayu terasa makin hambar. Kadang malah tidak dibalas sama sekali. Maaf Lan, sibuk kerja tadi. Nanti aku lihat ya. HP rusak, baru bisa dibalas. Wulan mulai merasa ada yang berubah. Tapi ia selalu berusaha berpikir positif. Mungkin Bayu benar-benar sibuk. Mungkin jaringan jelek. Mungkin sedang banyak pekerjaan. Ia menepis semua keraguan, memilih percaya daripada curiga. Sampai pada suatu malam, Wulan terbangun pukul 2 dini hari karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah yang telah ia tinggalkan, tapi rumah itu tampak kosong dan asing. Ia mencoba masuk, tapi pintunya terkunci. Di dalamnya, terdengar suara perempuan lain tertawa bersama suaminya. Wulan terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia menatap layar ponsel, ingin menelepon Bayu, tapi jam menunjukkan pukul 3 pagi di Indonesia. Ia menahan diri, lalu menulis pesan. Mas, aku kangen. Aku mimpi buruk. Aku pengen pulang. Tapi aku masih harus kuat ya. Kamu pasti juga kangen kan? Pesan itu hanya dibaca, tak dibalas. Sehari, 2 hari, tetap tak ada jawaban. Wulan mulai merasa hatinya tidak nyaman. Tapi ia tetap menepis semua firasat buruk itu. Ia kembali bekerja seperti biasa, menguatkan diri karena kontraknya tinggal 3 bulan lagi. Ia pun mulai menabung lebih ketat agar bisa membawa pulang oleh-oleh, membelikan Bayu jaket kulit yang dulu sempat diinginkannya, dan membelikan oven untuk dapur mereka yang sudah lama rusak. Sementara di kampung halaman, Rista mulai berani masuk ke dalam rumah Bayu tanpa permisi. Ia mulai membersihkan rumah, memasak di dapur, dan tidur siang di ruang tamu. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani bicara langsung. Bayu tahu tindakannya salah. Tapi ia terlena. Ia terlalu lama membiarkan dirinya dibuai kenyamanan palsu. Ia mulai merasa Wulan adalah bagian dari masa lalu. Ia merasa apa yang ia dan Rista jalani sekarang adalah jalan baru, yang wajar. Karena istri sahnya terlalu lama pergi. Rumah yang dulunya penuh foto-foto Wulan mulai digantikan oleh hiasan dinding bergambar bunga dan kutipan cinta. Perabot diganti dengan gaya feminin, dan lambat laun, aroma tubuh Rista lebih sering tercium di kamar Wulan daripada aroma doa yang dulu dipanjatkan. Namun Wulan masih belum tahu semua itu. Baginya, Bayu tetap suami tercinta. Dan Rista? Ia hanya sekilas kenalan tetangga yang mungkin sesekali mampir menyapa. 3 bulan berlalu. Wulan telah menyelesaikan kontraknya. Ia mengemasi barang-barangnya, membeli oleh-oleh, dan berpamitan dengan keluarga majikannya yang selama ini memperlakukannya dengan baik. Ia memesan tiket kepulangan, dengan satu rencana besar di kepala, kejutan manis untuk suaminya. Ia tidak memberi tahu Bayu. Ia ingin melihat ekspresi itu. Ingin merasakan pelukan hangat tanpa peringatan. Ia membayangkan Bayu berdiri terkejut di pintu, lalu memeluknya erat sambil berkata, "Kamu pulang juga akhirnya." Namun, takdir akan mempertemukannya bukan dengan pelukan, melainkan dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Langit Taipei pagi itu tampak mendung.
seolah ikut menahan rasa haru yang tengah menyelimuti hati Wulan. 2 tahun sudah ia jalani dengan penuh pengorbanan, keringat, dan kesabaran. Tak terhitung malam-malam yang ia lewati dengan rindu yang tak terbendung, dan hari-hari yang ia habiskan dengan kerja tanpa lelah. Tapi semua itu kini terasa berbuah manis. Wulan sudah menuntaskan kontrak kerjanya dengan baik, bahkan berhasil menyisihkan cukup uang bukan hanya untuk membangun kembali hidupnya bersama Bayu, tapi juga untuk membuka usaha kecil di kampung halamannya. Wulan duduk di tepi ranjang asrama kecil tempat ia tinggal bersama 2 rekannya sesama TKW. Di tangannya, sebuah tiket elektronik terpampang di layar ponsel, tiket penerbangan pulang ke Indonesia, 2 minggu dari hari ini. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena haru dan bahagia. Ia akan pulang. Ia akan kembali ke pelukan suaminya, Bayu, dan memulai hidup baru yang selama ini hanya menjadi hayalan dalam doa malamnya. Namun keputusan untuk pulang itu ia buat diam-diam. Sejak awal, Wulan memang sudah merencanakan untuk memberi kejutan kepada Bayu. Ia membayangkan betapa bahagianya suaminya ketika tiba-tiba melihat dirinya berdiri di depan rumah, dengan koper di tangan, senyum lelah tapi bahagia di wajahnya, dan pelukan hangat yang menyambut. Ia membayangkan Bayu akan menangis haru, berkata, "Kamu pulang juga, Lan. Aku kangen sekali." Bayangan itu terus hidup di benaknya, menumbuhkan semangat baru di tiap langkahnya. Ia bahkan sudah mulai mencicil barang-barang yang akan ia bawa pulang, baju baru untuk Bayu, sajadah dari masjid besar di Taipei, alat masak modern untuk dapur mereka, dan sekotak penuh oleh-oleh kecil untuk tetangga kanan-kiri. Wulan ingin semuanya sempurna. Ia ingin momen kepulangan itu menjadi kenangan paling manis dalam hidup mereka. Hari-hari jelang kepulangan ia isi dengan semangat yang membuncah. Ia membereskan semua dokumen, menutup rekening lokal, menyelesaikan semua tanggung jawab, dan bahkan sempat menulis surat terima kasih kepada keluarga tempatnya bekerja. Keluarga Wang, tempat ia mengabdi selama 2 tahun, mengadakan perpisahan kecil untuknya. Sang nenek bahkan meneteskan air mata sambil menggenggam tangan Wulan. "Kamu sudah seperti keluarga kami," ucapnya dengan terbata. "Semoga kamu bahagia saat pulang nanti." Wulan mengangguk, suaranya tercekat. "Saya juga akan rindu kalian. Tapi saya harus pulang. Ada seseorang yang saya cintai sedang menunggu." Di kepalanya, wajah Bayu kembali muncul. Lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Lelaki yang, seburuk apapun keadaan mereka dulu, selalu menjadi alasan utama Wulan untuk bertahan di negeri orang. Selama 2 tahun, Wulan memang tak pernah memberitahu rencana pulangnya. Ia ingin kejutan ini menjadi simbol dari cinta dan kesetiaannya. Bahkan kepada sahabat-sahabatnya di Taiwan, ia hanya berkata singkat, "Aku pulang. Tapi jangan beritahu siapapun. Aku mau kasih kejutan buat suamiku." Wulan juga tak mengunggah apapun di media sosial. Ia benar-benar menjaga agar rencananya tetap rapat. Ia bahkan memutuskan untuk tidak menelepon Bayu di minggu-minggu terakhir. Ia takut tidak tahan dan membocorkan rencananya sendiri. "Kalau aku bicara sekarang, nanti aku keceplosan," katanya sambil tertawa kecil kepada temannya, Dinda, sesama TKW yang juga akan pulang bulan depan. "Aku udah kebayang banget ekspresinya. Dia pasti kaget dan langsung peluk aku." Dinda mengangguk sambil ikut tersenyum. Wulan itu istri yang luar biasa. Semoga Bayu juga tetap setia. "Ya. Insya Allah," jawab Wulan mantap. "Aku percaya sama dia." Dalam hati, Wulan merasa ini adalah masa paling indah. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Semuanya terasa sempurna, seperti akhir bahagia dalam sebuah film. Namun tak ada yang tahu, kenyataan kadang tak seindah harapan. Hari keberangkatan pun tiba. Wulan mengenakan gamis panjang abu-abu dan kerudung krem, warna yang dulu dipilih Bayu untuknya saat mereka pergi ke pesta pernikahan sepupu.
Ia sengaja memilih pakaian itu sebagai simbol kenangan indah. Koper besar berisi mimpi dan harapan ia tarik dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam tas kecil berisi dokumen dan ponsel. Perjalanan dari Taipei ke Jakarta terasa begitu cepat. Di dalam pesawat, Wulan menatap keluar jendela, melihat langit yang luas membentang. Ia membayangkan senyum Bayu. Ia membayangkan bagaimana rumahnya tampak dari kejauhan. Atap yang bocor pasti sudah ia perbaiki dengan uang yang ia kirim. Dapur yang dulu rusak, mungkin sekarang sudah bisa digunakan kembali. Ia bahkan berharap Bayu sudah menyiapkan kejutan balik, mungkin bunga, atau pelukan yang hangat. Wulan menggeleng pelan dan tertawa kecil sendiri. "Sampai ketemu, Mas," bisiknya lirih sambil memejamkan mata. Sesampainya di Jakarta, ia langsung naik bus menuju kota kecil tempat kampung halamannya berada. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Setiap jengkal jalan membangkitkan kenangan. Ia melewati pasar tempat dulu mereka sering belanja bersama, warung pecel langganan Bayu, bahkan masjid tempat mereka pertama kali bertemu di pengajian. Semuanya terasa akrab. Rumah, hampir sampai. Sore itu langit tampak sedikit redup. Angin semilir membawa bau tanah yang khas. Wulan berdiri di depan sebuah toko bahan bangunan kecil, menurunkan kopernya dan menyewa ojek ke rumah. Saat motor melaju pelan di jalan gang yang sempit, hati Wulan berdegup kencang. Ia menahan senyum, matanya nyaris berkaca-kaca. Tinggal beberapa menit lagi ia akan tiba. Dan akhirnya, motor berhenti. Tapi yang berdiri di hadapannya membuat jantung Wulan seketika serasa berhenti berdetak. Rumah yang dulu ia tinggalkan, tidak seperti yang ia bayangkan. Ket temboknya kini berubah. Pagar yang dulunya berkarat diganti dengan pagar besi elegan berwarna hitam mengkilap. Teras rumah diubah total, dan di depan pintu ada karangan bunga pernikahan yang sudah setengah layu, tapi masih jelas tertulis nama pasangan pengantin. "Selamat menempuh hidup baru, Bayu Arista." Wulan terdiam. Mulutnya tak sanggup mengeluarkan suara. Tangannya gemetar, memegangi koper yang seolah tak lagi memiliki bobot. Matanya tak salah baca. Bayu dan Rista? Tetangganya dulu? Wanita yang sering mampir hanya untuk sekadar ngobrol? Langkahnya perlahan maju ke depan rumah. Ia mengetuk pagar yang kini dikunci, lalu memanggil pelan. "Mas?" Tak ada jawaban. Seorang anak kecil tetangga mendekat dan berkata polos, "Tante Wulan ya? Tante Rista sama Om Bayu lagi di belakang tuh. Nikahan mereka baru seminggu yang lalu." Sekujur tubuh Wulan serasa ditampar angin badai. Kepalanya berputar. Dunia yang selama ini ia bangun dalam doa dan pengorbanan, kini runtuh dalam sekejap. Rumahnya, suaminya, ternyata bukan lagi miliknya. Ia berdiri di sana, kaku, seperti patung. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Tak ada pelukan. Tak ada air mata bahagia. Tak ada kejutan manis seperti yang ia impikan. Yang ada hanya pengkhianatan. Diam-diam ia pulang dengan harapan. Dan diam-diam, ia dikhianati tanpa ampun. Langit malam itu menggantung kelabu tanpa bintang, seperti tahu bahwa ada luka besar yang akan terbuka. Angin bertiup pelan, membelai wajah Wulan yang berdiri diam di ujung gang sempit kampung tempat ia dibesarkan dan membangun cinta bersama Bayu. Di hadapannya, berdiri sebuah rumah yang pernah ia tinggalkan 2 tahun lalu. Tapi kini, rumah itu terasa asing. Terlalu asing. Jantung Wulan berdegup pelan namun menyakitkan, seolah tubuhnya ingin menolak percaya pada apa yang sedang ia lihat. Rumah itu telah berubah drastis. Dindingnya kini berwarna putih susu dengan list coklat gelap. Pagar lama yang dulu berderit tiap kali dibuka telah berganti menjadi pagar besi minimalis yang mengkilap. Bahkan ada lampu taman kecil di pinggir jalan masuk. Di depan teras, terparkir sebuah motor besar bermerek terkenal. Barang mewah yang bahkan tak pernah mereka bayangkan saat masih tinggal bersama di sana. Wulan menelan ludah.
Tangannya menggenggam gagang koper yang sudah mulai berat karena terlalu lama ditarik. Ia berdiri diam, membatu. Seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi langkah kakinya untuk mendekat lebih jauh. Pandangannya menyapu pelan setiap sudut halaman yang kini terlihat sangat berbeda. Di sisi kanan rumah, ada rak tanaman hias berjejer rapi. Dulu, tempat itu adalah pojok jemurannya. Langkah kaki Wulan maju pelan. Hatinya seperti disayat sembilu. Sekian lama ia menabung dan bersusah payah bekerja di negeri orang. Selalu membayangkan akan kembali ke rumah ini, ke tempat di mana semua kenangan cinta dimulai. Tapi kini, rumah itu tak lagi mengenalinya. Ia menggapai pagar, mencoba membukanya pelan. Tapi pagar itu terkunci. Ia menghela napas, lalu mengangkat tangan hendak memanggil, namun terhenti saat mendengar langkah kaki kecil mendekat. Tante siapa ya?" tanya seorang anak kecil sambil memegang balon yang mulai kempes. Anak itu berdiri di luar pagar rumah tetangga, menatap Wulan dengan rasa ingin tahu. Wulan tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan gejolak perasaannya. "Tante Wulan, ini rumahku. Tante baru pulang dari luar negeri." Anak itu mengernyit. "Rumah siapa?" "Ini rumahnya Tante Rista sama Om Bayu." Wulan membeku. Napasnya tercekat. "Rista," gumamnya. "Om Bayu." Anak itu mengangguk polos. "Iya, mereka baru nikah minggu lalu. Ada pesta, ramai banget. Banyak balon sama makanan enak. Tante Rista cantik pakai baju putih. Kayak di TV." Suara anak kecil itu bagai palu godam yang menghantam kepala Wulan. Ia berusaha menahan tubuhnya agar tidak limbung. "Bayu, menikah? Dengan Rista? Di rumah ini?" Rumah yang dulu dibelinya bersama-sama. Hasil dari keringat mereka. Dari pengorbanannya selama 2 tahun terakhir? "Kamu yakin ini rumahnya Rista dan Bayu?" tanyanya lagi, berharap jawaban berbeda. "Yakin," kata anak itu mantap. "Dulu rumah ini kosong lama. Terus Om Bayu beli katanya. Aku sering main ke sini." Wulan mematung. Kata-kata anak kecil itu terus terngiang di kepalanya. "Kosong lama? Dibeli? Rumah ini tak pernah kosong. Ini rumahnya. Atas namanya. Ia yang membelinya dari uang tabungan bersama Bayu." Ia bahkan ingat jelas saat menandatangani surat-suratnya di hadapan notaris. Dengan sisa tenaga, Wulan menarik kopernya ke rumah tetangga lama, Bu Yeni, yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari situ. Ia berharap setidaknya ada seseorang yang masih mengenalnya dan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Yeni membuka pintu dengan raut wajah terkejut. "Ya Allah, Wulan? Kamu udah pulang?" "Iya, Bu," jawab Wulan lirih. Matanya mulai basah. "Saya nggak ngabarin siapa-siapa. Mau kasih kejutan. Tapi, saya justru yang dikasih kejutan." Bu Yeni memeluk Wulan tanpa banyak tanya. Ditariknya koper ke dalam rumah, mempersilakan Wulan duduk. "Kamu belum tahu ya?" bisik Bu Yeni hati-hati. "Rumah kamu udah dijual sama Bayu. Katanya kamu nggak bakal balik lagi." "Apa?" Wulan membelalak. "Dijual? Tanpa sepengetahuan saya." Bu Yeni mengangguk pelan. "Iya, dia bilang kamu udah pisah diam-diam. Katanya kamu nggak mau pulang, dan kamu udah nggak mau urusan sama dia. Jadi dia jual rumah itu. 2 bulan lalu, dia menikah sama Rista. Mereka tinggal di situ sekarang." Wulan menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis yang hampir meledak. Air matanya menetes juga, mengalir perlahan tanpa bisa dibendung. Ia tak menyangka akan mendengar pengkhianatan sekejam ini. "Saya kirim uang tiap bulan, Bu," bisik Wulan dengan suara tercekat. "Saya percaya dia pakai buat bayar listrik, buat belanja, buat renovasi. Saya kira dia rawat rumah kami. Saya pikir dia setia nunggu saya pulang."
Bu Yeni memegang tangan Wulan dengan lembut. Semua orang di sini juga kaget, Lan. Tapi Bayu cerita macam-macam. Kami juga bingung mau percaya yang mana. Wulan menatap lantai. Dunia seperti berputar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti dikunci. Ia ingin marah, tapi amarah itu tak sanggup keluar dari tubuh yang terlalu lelah. Ia hanya bisa menangis, dalam diam, dalam luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, Wulan tidur di rumah Bu Yeni. Ia tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Bayu, senyum hangatnya dulu, pelukan di bandara 2 tahun lalu, semua berkelebatan di kepalanya. Ia merasa tertipu habis-habisan. Semua perjuangan dan pengorbanan yang ia lakukan selama ini ternyata berakhir dengan pengkhianatan paling kejam. Rumahnya telah dijual. Suaminya telah menikah lagi. Dan ia, yang datang membawa cinta, kini pulang tanpa punya apa-apa. Namun di balik tangis yang tertahan itu, mulai tumbuh setitik tekad. Wulan tahu ia tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia mungkin perempuan yang lembut, tapi bukan berarti bisa diinjak seenaknya. Ia tak akan tinggal diam. Ia akan menelusuri semuanya. Legalitas rumah itu, surat-suratnya, kemana aliran uangnya selama ini. Dan jika benar ada pelanggaran, maka ia akan menuntut haknya. Bukan demi dendam semata, tapi demi harga dirinya yang telah diinjak. Besok pagi, saya mau ke kantor kelurahan. Ucap Wulan lirih kepada Bu Yeni sebelum akhirnya memejamkan mata dengan lelah. Saya mau tahu, siapa pemilik rumah itu sekarang. Dan bagaimana suami saya bisa menjual rumah atas nama saya tanpa tanda tangan saya. Bu Yeni hanya mengangguk pelan. Ia tahu, malam itu, bukan hanya Wulan yang kehilangan rumah. Tapi juga kehilangan keyakinan pada satu hal yang selama ini ia jaga dengan seluruh hidupnya. Kesetiaan. Pagi itu, matahari baru naik setengah lingkaran saat Wulan melangkah keluar dari rumah Bu Yeni. Matanya bengkak. Sisa tangis semalam masih tertinggal jelas di wajahnya. Tapi kali ini, tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya tatapan hampa, hati yang remuk, dan kepala yang terus dipenuhi tanda tanya. Bagaimana bisa rumah itu dijual tanpa sepengetahuan dirinya? Langkah kaki Wulan terasa berat saat kembali ke depan rumahnya. Atau tepatnya, rumah yang dulu miliknya. Rumah yang ia tinggalkan 2 tahun lalu dengan kepercayaan penuh pada suaminya. Kini rumah itu berdiri mewah di hadapannya. Tapi bukan lagi tempat yang menyambutnya pulang, melainkan tempat yang mengusirnya diam-diam. Ia berdiri di depan pagar, menatap ke dalam. Di teras, tampak jemuran pakaian wanita, bukan miliknya. Bukan juga aroma baju-baju yang pernah ia setrika dengan penuh kasih. Lalu terdengar suara piring dari dalam, tawa kecil wanita yang sudah tak asing di telinganya. Rista. Wulan mencoba mengendalikan dadanya yang sesak. Ia mengeluarkan ponsel, membuka kontak atas nama, Bayu suamiku, dan menekan tombol hijau. Nada sambung berdering. 1, 2, 3, hingga 7, lalu mati. Ia mencoba lagi. Kali ini, langsung ditolak. Wulan menggigit bibir. Ia mengirim pesan. Mas, aku di depan rumah. Pulang dari luar negeri. Aku mau bicara. Tanda centang 2 muncul. Dibaca, tapi tak dibalas. Napas Wulan tercekat. Ia berdiri membisu. Tubuhnya mulai menggigil meski matahari sudah mulai menyengat kulit. Pandangannya tak lepas dari pintu rumah. Ia berharap pintu itu terbuka dan Bayu keluar dengan wajah terkejut, lalu memeluknya. Tapi yang keluar justru seorang anak kecil yang bermain dengan balon. Sama seperti anak yang kemarin menyapanya. Anak itu menatap Wulan dan tersenyum ramah. Tante, mau cari Tante Rista ya? Tanyanya riang. Dia ada di dalam. Sama Om Bayu. Seolah tertampar ribuan kali, tubuh Wulan seperti runtuh di tempat. Kata-kata polos anak kecil itu menusuk tepat ke jantung. Om Bayu.
Tante Rista. Seperti itulah kini status mereka di mata tetangga. Tak ada jejak dirinya sedikit pun. Wulan mencoba tersenyum, walau air matanya kembali menggenang. Iya, Tante Rista, jawabnya pelan. Om Bayu baru beli motor gede tuh. Tante Rista seneng banget. Katanya mau ke pantai minggu depan. Anak itu bicara tanpa dosa, lalu berlari kembali ke dalam pagar. Motor gede, liburan ke pantai, rumah mewah. Semua hal itu bukan hasil kerja Bayu. Itu semua dari keringat Wulan yang ia kirim tiap bulan dari negeri asing. Uang yang ia kumpulkan dengan membatasi makan, menahan sakit punggung, dan merelakan malam tanpa tidur. Tapi hari ini, semua itu dinikmati oleh wanita lain, di rumahnya sendiri. Tangannya gemetar saat kembali membuka ponsel dan mencari nama notaris yang dulu mengurus surat rumah. Ia menghubungi nomor kantor notaris itu, berharap masih sama. Tak lama, suara seorang perempuan terdengar di seberang. Selamat pagi, ini kantor notaris Wijaya. Ada yang bisa kami bantu? Wulan menjelaskan bahwa ia ingin bertanya mengenai status rumah atas namanya yang dulu pernah diurus lewat notaris tersebut. Perempuan itu meminta waktu untuk mengecek data. Setelah beberapa menit menunggu, suara itu kembali terdengar. Maaf Ibu Wulan. Berdasarkan catatan kami, rumah itu sudah dijual atas nama Bayu, suami Ibu, sekitar 7 bulan lalu. Dijual oleh Bayu. Wulan menahan napas. Tapi rumah itu atas nama saya. Bagaimana bisa? Maaf Bu, kami hanya memproses berdasarkan dokumen yang ada. Dalam akta jual beli, tercantum bahwa Ibu Wulan memberi kuasa penuh kepada Bapak Bayu untuk mengurus dan menjual rumah tersebut. Apa? Saya tidak pernah memberi kuasa. Suara Wulan meninggi. Saya bahkan tidak tahu soal penjualan ini. Pihak notaris terdiam sesaat, lalu menjawab dengan hati-hati. Surat kuasa dilampirkan bersamaan dengan fotokopi KTP dan tanda tangan Ibu. Kami hanya mencocokkan dokumen itu. Wulan terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia mulai sadar. Ada yang memalsukan tanda tangannya. Ada yang memanipulasi identitasnya. Dan orang itu adalah suaminya sendiri. Bayu telah menjual rumah mereka dengan surat kuasa palsu, dan menggunakan semua hasilnya untuk membangun hidup baru bersama perempuan lain. Dengan langkah gontai, Wulan kembali ke rumah Bu Yeni. Di sana ia membuka semua dokumen yang masih ia simpan di flash disk dan salinan email. Ia mencocokkan akta asli rumah, salinan KTP, dan bukti transfer uang selama 2 tahun terakhir. Semuanya lengkap. Ia sadar bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menuntut. Namun hati Wulan tak serta-merta tenang. Luka yang tertinggal terlalu dalam. Bukan soal rumah, bukan soal uang, tapi soal kepercayaan yang dikhianati. Cinta yang diludahi. Kesetiaan yang diinjak-injak dengan tega. Sore harinya, Wulan kembali berdiri di depan rumah yang dulu ia sebut rumahnya. Kali ini, ia tidak hanya diam. Ia menekan bel. Lama tak ada jawaban. Tapi dari balik tirai jendela, terlihat sosok wanita bermata sipit dan berkulit putih membuka sedikit kain gorden. Rista. Wanita itu langsung menutupnya kembali saat melihat Wulan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu, wajahnya kaget, pucat, dan gugup. Ia menatap Wulan seperti melihat hantu masa lalu. Wulan? Suaranya pelan, ragu. Wulan menatap tajam, wajahnya tanpa senyum. Iya, aku pulang. Bayu menelan ludah. Ia belum mengucap sepatah kata pun ketika Rista muncul di belakangnya, mengenakan daster pendek dan memegang ponsel. Ada apa, Mas? Tanyanya. Begitu melihat Wulan, wajahnya berubah seketika, antara terkejut, takut, dan canggung. Wulan tetap menatap Bayu. Kita perlu bicara. Di luar.
Bayu tampak ragu. Gak usah rame-rame di sini, Lan. Orang bisa denger. Justru biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, jawab Wulan dingin. Aku ingin tahu kenapa kamu tega jual rumahku tanpa izin, tanpa bilang apapun. Aku ingin tahu sejak kapan kamu jadi pengkhianat. Bayu terdiam. Wajahnya mulai berkeringat. Aku kira kamu gak bakal balik, gumamnya akhirnya. Kamu sibuk, gak pernah bilang kapan pulang, jadi aku kira. Jadi kamu kira boleh nikah lagi? Boleh jual rumahku? Boleh habiskan uangku? Potong Wulan dengan suara penuh emosi. Kamu pikir aku ini mati? Bayu menunduk. Rista di belakangnya mundur pelan, masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua. Wulan mendekat satu langkah. Dengar ya, Bayu. Rumah ini bukan milikmu. Aku punya bukti semuanya. Dan aku akan bawa ini ke pengadilan. Biar semua orang tahu apa yang kamu lakukan pada istrimu sendiri. Bayu tak menjawab. Mungkin tahu bahwa semua alasannya akan terdengar memuakkan. Mungkin sadar bahwa ia telah mengkhianati perempuan yang selama 2 tahun terakhir hidupnya hanya untuk menyokong lelaki tak tahu diri sepertinya. Wulan berbalik, pergi dengan langkah cepat. Matanya lurus ke depan. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harga dirinya telah kembali bangkit. Langit malam tampak begitu hitam saat itu, seperti menyatu dengan perasaan Wulan yang diliputi gelap dan kepedihan. Ia berdiri di bawah pohon mangga tua tak jauh dari pagar rumah yang dulu menjadi tempat pulangnya setiap lelah. Malam itu, tak ada cahaya bintang di langit. Tapi rumah itu terang benderang. Ramai. Hangat. Dan ternyata, bukan lagi miliknya. Suara tawa terdengar dari dalam rumah. Tawa riuh, bersahutan, seperti keluarga yang sedang bahagia menghabiskan malam bersama. Wulan berdiri di balik bayangan pohon, mengintip ke arah teras yang dipenuhi meja dan kursi. Ada lampu gantung kecil yang menggantung, dan tampak beberapa piring besar berisi lauk pauk di atas meja. Di kursi sebelah kanan, tampak 2 orang lelaki dewasa dan seorang wanita parubaya sedang menyantap hidangan sambil tertawa kecil. Di tengah-tengah mereka, duduk seorang pria dan wanita muda. Wulan mengenal mereka semua. Pria itu adalah Bayu, suaminya. Dan wanita di sebelahnya, yang duduk begitu manis dalam balutan kebaya kasual dan sanggul kecil di rambutnya, adalah Rista, tetangga yang dulu hanya ia anggap teman baik. Tangannya bergetar. Langkahnya maju pelan, menyelinap dari samping rumah, tepat di sela pagar dan semak belukar kecil yang dulu ia tanam sendiri. Ia sudah hafal tiap sudut rumah ini, tiap celahnya. Bahkan saat Bayu mengganti pagar dan mengecat ulang seluruh dinding, ingatan Wulan tentang rumah ini tak berubah. Karena yang tertanam di dalamnya bukan bentuk fisik rumah ini, tapi kenangan, yang tak mungkin dicat ulang. Ia melangkah menyusup ke sisi teras belakang, mengendap di balik dinding yang agak menjorok. Dari sudut itu, ia bisa melihat ruang tamu dalam rumah melalui jendela kaca yang tidak tertutup tirai. Cahaya terang dari dalam membuat segalanya tampak jelas. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bingkai foto besar terpajang di dinding ruang tamu. Di dalamnya, tampak Bayu mengenakan setelan jas abu-abu dengan dasi hitam, berdiri di samping Rista yang memakai gaun putih sederhana. Di bawah foto itu tertulis nama pasangan dengan tulisan kaligrafi yang manis. Bayu Orista, 17 Mei 2025. Tanggal yang baru saja berlalu. Artinya, mereka menikah hanya 2 minggu sebelum Wulan pulang. Jantung Wulan serasa dihantam palu. Kakinya lunglai, tubuhnya limbung. Ia menahan napas, menutup mulut dengan telapak tangan agar suara sesaknya tidak terdengar. Jadi ini benar, bukan hanya kabar dari mulut tetangga. Bukan hanya desas-desus dari anak kecil atau cerita dari Bu Yeni. Tapi kenyataan. Fakta tak terbantahkan yang sekarang terpajang di ruang tamu rumahnya sendiri.
Bayu, suaminya, telah menikah lagi. Dan bukan dengan wanita asing. Tapi dengan Rista, tetangga yang dulu pernah ia percaya, yang pernah ia titipi kunci rumah saat harus berangkat lebih pagi, yang pernah ia peluk saat sedang menangis karena kabar keguguran. Rista, yang kini duduk manja di kursi tengah sebagai nyonya rumah. Wulan merasakan perutnya mual. Udara malam yang tadi sejuk kini terasa seperti menghisap habis oksigen dari paru-parunya. Tangannya mencengkeram erat pagar kayu tua di samping jendela, mencoba tetap berdiri meski tubuhnya nyaris rubuh. "Mas, coba ini deh, aku masak sendiri." Suara Rista terdengar jelas dari dalam rumah. Nadanya manja, riang, penuh keakraban. Bayu tertawa kecil. "Iya, aku tahu kamu masak enak. Tapi jangan tiap hari bikin yang berat gini. Capek dong." "Iya nih, anak muda zaman sekarang dimanja sama istri," seloroh salah satu tamu lelaki. "Maklum, pengantin baru," celetuk yang lain, disambut tawa. Wulan menunduk, menangis dalam diam. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa hanya beberapa meter dari mereka, berdiri seorang wanita yang hatinya diremukkan oleh pesta kecil itu. Wanita yang telah mengorbankan 2 tahun hidupnya demi orang yang kini duduk nyaman di rumah hasil keringatnya, bersama istri barunya. Wulan menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap langit sebentar, lalu menutup mata. Air matanya jatuh, bukan 1, bukan 2, tapi mengalir seperti air hujan yang tak terbendung. Ia menangis, tapi tetap tak ingin terdengar. Harga dirinya masih cukup kuat untuk tidak menjatuhkan diri di depan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Wulan perlahan menjauh dari rumah itu. Kakinya melangkah pelan ke arah gang kecil di samping rumah Bu Yeni. Ia tak sanggup lagi melihat lebih banyak. Cukup. Apa yang ia lihat malam ini lebih dari cukup untuk mematahkan hati siapapun. Sesampainya di rumah Bu Yeni, ia langsung masuk tanpa banyak bicara. Bu Yeni yang melihat wajahnya pucat dan mata bengkak, langsung tahu bahwa malam itu Wulan telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. "Kamu masuk ke rumah itu?" tanya Bu Yeni perlahan. Wulan mengangguk, masih tak sanggup bicara. "Kamu lihat fotonya?" Wulan kembali mengangguk. Lalu suara seraknya keluar perlahan. "Mereka benar-benar menikah, Bu. Di ruang tamu, ada foto mereka. Di tempat di mana dulu aku pasang foto pernikahan aku dan Bayu, sekarang ada wajah Rista." Bu Yeni menggenggam tangan Wulan, ikut menunduk. "Maaf, Lan. Saya tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat." Wulan menarik napas dalam-dalam. "Dulu aku tinggalin semuanya karena percaya sama dia. Aku tahan semua capek, semua hinaan di negeri orang, cuma demi bisa pulang dan bangun hidup sama-sama. Tapi yang aku dapat malah begini. Dunia ini nggak adil, Lan. Tapi Tuhan Maha melihat," ucap Bu Yeni pelan. Wulan menatap ke depan, matanya merah tapi kini tak lagi lemah. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan dendam yang membabi buta, tapi semacam tekad yang mengeras, bahwa ia tidak akan membiarkan semua ini berakhir seperti ini. "Besok, aku mau temui RT. Aku mau tahu proses Bayu jual rumah itu. Dan aku juga mau lapor ke pengacara. Aku akan selidiki surat kuasa palsu itu," ujarnya pelan, namun penuh ketegasan. "Mereka boleh tertawa malam ini. Tapi aku akan rebut kembali semuanya. Rumahku, harga diriku, dan hidupku yang dirampas." Bu Yeni mengangguk setuju. "Kalau butuh bantuan, kamu nggak sendiri, Lan. Saya dukung." Wulan menggenggam tangan wanita itu erat. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, meski tubuhnya lelah dan hati penuh luka, Wulan akhirnya bisa tertidur. Tapi dalam tidurnya, ia tak bermimpi pelukan Bayu lagi. Kini yang hadir dalam mimpinya adalah dirinya sendiri, berdiri tegak, dengan kepala tegak,
dan wajah yang tak lagi bersedih. Wulan tahu, jalan yang akan ia tempuh selanjutnya tidak mudah. Tapi kali ini, ia tidak akan menunduk. Ia akan melawan. Bukan hanya demi rumah yang telah dicuri, tapi demi harga diri dan martabatnya sebagai istri yang dikhianati tanpa ampun. Pagi itu, sinar matahari menyapu halaman kecil rumah Bu Yeni dengan lembut. Embun di daun-daun tampak berkilau, menandakan hari yang baru telah dimulai. Tapi tidak bagi Wulan. Hari itu bukan hanya sekadar pagi. Hari itu adalah langkah pertama untuk mengurai simpul kebohongan yang selama ini membelit hidupnya tanpa ia sadari. Wulan duduk di ruang tamu dengan setumpuk dokumen di hadapannya. Salinan surat rumah, bukti transfer dari luar negeri, dan foto-foto rumah sebelum direnovasi. Ia sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin ia ajukan hari ini. Matanya tegas, wajahnya tenang, tapi hatinya penuh luka. Luka yang kini mulai ia ubah menjadi keberanian. Usai sarapan ringan yang disuguhkan Bu Yeni, Wulan memulai langkahnya. Ia berjalan ke arah rumah Pak RT, yang tak jauh dari gang besar. Rumah sederhana itu memiliki halaman kecil dan kursi bambu di teras. Pak RT menyambut Wulan dengan kaget dan sedikit canggung, seolah tahu bahwa tamu pagi ini datang bukan untuk bersilaturahmi biasa. "Wulan? Ya Allah, kamu udah pulang?" tanya Pak RT sambil bangkit dari duduknya. "Iya, Pak. Maaf saya datang tiba-tiba. Saya pulang diam-diam, karena rencananya mau kasih kejutan ke Bayu. Tapi ternyata, saya yang dikasih kejutan," jawab Wulan tenang, meski matanya mulai memerah. Pak RT mengangguk pelan. "Saya ngerti. Duduk dulu ya. Ada yang mau kamu tanyakan?" Wulan langsung to the point. "Saya ingin tahu, proses penjualan rumah saya dulu bagaimana? Rumah itu atas nama saya, tapi saya tak pernah tanda tangan surat kuasa untuk menjualnya. Bayu bilang apa waktu ngurus dokumen ke Pak RT?" Pak RT tampak ragu sejenak, lalu menarik napas panjang. "Bayu datang beberapa bulan lalu. Dia bilang kamu sudah pisah diam-diam. Nggak ada kabar sama sekali. Katanya kamu udah nggak mau pulang, dan udah putus komunikasi total. Dia bilang kamu juga mau jual rumah itu, tapi nitip semua urusan ke dia. Dia bawa surat kuasa dan fotokopi KTP kamu. Padahal itu semua palsu, Pak. Saya nggak pernah kasih kuasa. Dan KTP itu jelas hasil scan. Saya bisa buktikan. Ini semua pemalsuan," jawab Wulan tegas. Pak RT tertunduk, wajahnya tampak bersalah. "Saya benar-benar nggak tahu kalau itu palsu, Lan. Saya cuma mengesahkan karena melihat surat kuasa dan tanda tangannya cocok. Saya kira semua udah atas persetujuan kalian berdua." Wulan tak menyalahkan Pak RT. Ia tahu, ini semua akal-akalan Bayu. Lelaki yang selama ini ia cintai ternyata begitu pandai menyusun kebohongan. "Pak, saya juga ingin tahu soal Rista. Sejak kapan dia dekat dengan Bayu?" tanya Wulan perlahan. Pak RT menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Kalau soal itu, saya tahu sedikit. Sejak kamu berangkat ke luar negeri, Rista memang sering mampir ke rumahmu. Awalnya kami kira dia bantuin Bayu. Tapi lama-lama kok sering banget. Ada yang lihat mereka jalan bareng ke pasar, ke kafe, bahkan sempat keluar kota katanya. Tapi ya, waktu itu kami pikir, mungkin Bayu kesepian." Wulan mengangguk, meski hatinya mencelos. Jadi benar. Sejak awal, Rista sudah hadir mengisi kekosongan, bukan karena niat membantu, tapi untuk menguasai. Ia menggoda Bayu, perlahan, diam-diam, lalu mengikatnya saat Wulan sedang berjuang di negeri orang. "Satu lagi, Pak," Wulan melanjutkan. "Dari mana Bayu dapat uang untuk renovasi rumah dan beli motor?" Pak RT tampak lebih berat menjawab yang satu ini. "Setahu saya, Bayu selalu bilang dia dapat uang warisan dari keluarganya di luar kota. Tapi kami juga heran, kok hidupnya berubah drastis.
Rumah direnovasi, beli motor gede, pakai HP baru, bahkan sempat ngajak Rista jalan-jalan ke Bali. Bali. Wulan memejamkan mata sejenak. 3 bulan lalu, saat ia sakit dan tak sanggup bekerja, ia tetap memaksakan diri mengirim uang. Ia hanya makan 2 kali sehari. Tidur di lantai karena tempat tidurnya diserahkan ke TKW baru yang baru datang. Semua ia lakukan karena ingin memastikan bahwa Bayu punya cukup uang untuk bertahan. Dan ternyata, uang itu dipakai untuk jalan-jalan ke Bali bersama selingkuhannya. "Terima kasih, Pak. Maaf merepotkan," ucap Wulan seraya berdiri. Pak RT hanya bisa mengangguk, tak kuasa berkata banyak. Matanya menatap Wulan dengan iba, tapi Wulan tak butuh kasihan. Ia hanya butuh kebenaran. Langkah berikutnya, ia pergi ke rumah 2 tetangga lamanya, Mbak Erna dan Pak Muhlis, yang dulu cukup dekat dengannya. Ia ingin tahu versi mereka. Dan ternyata, apa yang ia dapatkan justru membuka lebih banyak luka, sekaligus kepingan fakta yang selama ini tersembunyi. Mbak Erna bercerita bahwa sejak beberapa bulan setelah Wulan berangkat, Rista mulai sering datang ke rumah. Kadang membantu masak, kadang duduk di teras sampai malam. Tapi lama-lama, Rista bahkan sering tidur di sana. Bayu berdalih bahwa mereka hanya sekadar dekat karena sama-sama kesepian. Tapi orang kampung tahu, itu bukan kedekatan biasa. "Dulu aku udah curiga, Lan," ucap Mbak Erna. "Tapi ya gimana, orang yang bersuara malah dibilang iri. Rista itu pandai bersandiwara. Luar biasa manis kalau di depan orang tua. Suka ngasih makanan ke tetangga, rajin ke pengajian. Tapi di belakang, dia rebut suami orang." Pak Muhlis menambahkan, Bayu sempat pamer renovasi rumah. Katanya semua dari jerih payah dia sendiri. Tapi kita semua tahu, kerjaannya biasa aja. Nggak mungkin tiba-tiba punya uang segitu. Sekarang kami ngerti, itu semua dari kamu, Yalan. Wulan hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia tak bisa berkata banyak. Tapi hatinya mencatat semuanya. Sekarang ia tahu, Bayu hidup enak dari uang yang ia kirim dengan penuh pengorbanan. Rista mendekat, merayu, dan akhirnya menikam dari belakang. Dan orang-orang di sekitarnya hanya melihat tanpa bisa berbuat banyak. Pulang ke rumah Bu Yeni sore itu, Wulan membawa lebih dari sekadar fakta. Ia membawa luka yang lebih dalam, tapi juga tekad yang lebih besar. Ia kini paham sepenuhnya bahwa dirinya telah ditipu secara sistematis, dimanfaatkan dan dikorbankan demi kenikmatan orang lain. Di teras rumah Bu Yeni, ia duduk lama, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Sinar matahari sore memantul di matanya yang masih merah. Ia tak lagi menangis. Tapi dalam dadanya, ada perasaan perih yang menghantam keras. Dikhianati itu sakit. Tapi dikhianati saat sedang berjuang untuk orang itu jauh lebih menyakitkan. Wulan menggenggam erat tangannya sendiri. "Aku akan lawan semua ini," bisiknya. Malam itu, ia mulai menulis kronologi kejadiannya. Dari saat ia berangkat, kapan mulai kirim uang, jumlahnya, sampai kapan ia terakhir menerima pesan dari Bayu yang menyatakan semuanya baik-baik saja. Ia lampirkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan, dan menyusun daftar saksi, Bu Yeni, Pak RT, Mbak Erna, Pak Muhlis. Ia juga mulai mencari informasi pengacara melalui internet dan rekomendasi warga. Ia tak akan menunggu Bayu meminta maaf. Ia tidak butuh maaf dari pengkhianat. Yang ia butuhkan adalah keadilan. Malam itu, sebelum tidur, Wulan menatap langit kamar. Ia masih mengingat hari-hari saat dirinya berharap terlalu besar. Tapi sekarang, harapan itu telah berubah menjadi keberanian. Kebenaran sudah mulai terungkap, dan ia tidak akan membiarkannya menguap begitu saja. Karena kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Hening pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya membawa ketenangan, kini justru membawa hawa panas dalam dada Wulan.
ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Di sana, ia tak lagi melihat wanita lugu yang dulu pamit dengan senyum tulus kepada suaminya. Yang ia lihat kini adalah mata yang penuh luka dan ketegasan. Luka yang sudah tak lagi bisa dimaafkan. 2 hari telah berlalu sejak ia menyaksikan sendiri foto pernikahan Bayu dan Rista terpajang megah di ruang tamu rumahnya. 2 hari pula ia memeluk luka itu dalam diam. Tapi hari ini, ia tak akan terus memeluknya. Ia akan bergerak. Bukan dengan amarah. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan langkah yang cermat dan strategi yang tajam. Sebab harga diri tak bisa direbut kembali hanya dengan air mata. Harga diri hanya bisa dipulihkan dengan tindakan. Pagi itu, Wulan menghubungi sebuah kantor pengacara di kota. Ia mendapatkan nomor tersebut dari rekomendasi seorang kenalan Bu Yeni yang juga pernah terlibat kasus sengketa tanah. Ia menjelaskan kasusnya secara singkat. Suami menjual rumah atas nama istri tanpa izin, menggunakan surat kuasa yang diduga dipalsukan. Tak butuh waktu lama, kantor itu langsung menjadwalkan pertemuan. Wulan mengenakan pakaian sederhana namun rapi, membawa semua dokumen penting yang telah ia susun selama seminggu terakhir. Akta rumah atas namanya, bukti transfer uang rutin dari luar negeri ke rekening Bayu, tangkapan layar pesan-pesan selama 2 tahun, dan keterangan saksi-saksi dari warga sekitar. Ia juga mencetak ulang beberapa foto kondisi rumah sebelum dijual dan saat direnovasi. Setibanya di kantor pengacara, ia disambut oleh seorang perempuan muda berambut pendek dengan blazer gelap. "Selamat pagi, Ibu Wulan. Saya Arini, pengacara yang akan menangani kasus Ibu," ucapnya ramah. Wulan menjawab dengan anggukan kecil. Mereka lalu duduk berhadapan di ruangan kaca kecil yang tertutup rapat. Wulan menceritakan semuanya, tanpa melewatkan satu pun detail. Ia bicara dengan tenang, meski dalam hatinya masih berkecamuk. Tapi Arini mendengarkan dengan seksama, mencatat, sesekali bertanya untuk memastikan, lalu mengangguk di akhir cerita. Dari keterangan ibu dan dokumen yang ibu bawa, ada indikasi kuat pemalsuan dokumen, ujar Arini. Surat kuasa yang dibuat tanpa persetujuan dan tanda tangan asli ibu bisa digugat secara pidana. Selain itu, kita bisa menuntut balik hak kepemilikan rumah karena akta asli masih atas nama ibu. Ini bukan hanya kasus perceraian biasa, Bu. Ini penipuan serius. Wulan mengangguk pelan. Saya tidak mau dia masuk penjara, Bu Arini. Saya hanya mau hak saya kembali. Rumah itu, kehormatan saya. Dan agar orang-orang tahu siapa dia sebenarnya. Arini tersenyum tipis. Baik, Bu. Kami akan mulai menelusuri dari notaris yang mengesahkan surat kuasa tersebut. Kami juga akan meminta uji forensik tanda tangan jika perlu. Dan jika Ibu mengizinkan, kami akan mulai mengirim surat somasi ke pihak yang membeli rumah itu, untuk menghentikan sementara aktivitas hukum terkait properti itu. Setelah urusan dengan pengacara selesai, Wulan tidak langsung pulang. Ia duduk di taman kecil dekat kantor pengacara, menatap langit yang hari itu tampak bersih. Di matanya, kini tidak ada air mata. Tapi ada nyala. Luka yang ia derita bukan lagi beban, tapi bahan bakar untuk membela dirinya sendiri. Malam harinya, di rumah Bu Yeni, Wulan mulai menyusun satu strategi lagi, menyebarkan kebenaran. Bukan untuk mempermalukan Bayu secara frontal, tapi untuk membuka mata warga. Ia tahu, Bayu pandai bersandiwara. Banyak orang masih percaya bahwa ia suami yang ditinggal istri ke luar negeri, lalu menikah karena kesepian. Wulan ingin menghentikan narasi itu, dengan cara yang cerdas. Ia membuat satu surat terbuka, ditulis dengan tangan sendiri, ditujukan kepada warga kampung. Surat itu ia tempelkan di papan pengumuman masjid, tanpa menyebut nama Bayu secara langsung. Tapi isi surat itu jelas sekali menggambarkan bahwa ada seorang istri yang telah bekerja keras di negeri orang, mengirim uang setiap bulan,
hanya untuk kemudian dikhianati oleh suaminya yang menikahi wanita tetangga dengan uang hasil keringat sang istri. Di dalam surat itu, Wulan menulis kalimat penutup yang menggugah. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya ingin kebenaran berdiri di tempatnya. Karena diam adalah pilihan terakhir bagi mereka yang tak lagi punya suara. Tapi saya masih punya suara. Dan saya akan gunakan itu untuk menuntut kembali hak saya sebagai istri, sebagai manusia, dan sebagai warga yang tak ingin dibodohi. Beberapa hari kemudian, surat itu menjadi buah bibir warga. Pelan-pelan, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang mulai membicarakan siapa yang dimaksud dalam surat itu. Dan perlahan, mereka menyambungkan benang-benang fakta, rumah yang dijual diam-diam, pernikahan Bayu dan Rista yang mendadak, perubahan gaya hidup Bayu yang mencurigakan. Semua mulai terang. Wulan tak berhenti di situ. Ia mendatangi sekolah tempat adik Bayu pernah bersekolah, meminta surat pernyataan bahwa ia pernah menjadi wali yang mengirim uang untuk biaya sekolah. Ia juga meminta keterangan dari teman kerjanya di luar negeri bahwa selama ini ia hidup pas-pasan, menghemat segala sesuatu demi mengirimkan uang rutin untuk Bayu. Semua itu ia kumpulkan menjadi berkas bukti. Bukan untuk menyudutkan Bayu sebagai pribadi, tapi untuk memperjelas bahwa ia adalah korban dari manipulasi, bukan wanita yang meninggalkan rumah tangganya. Suatu sore, Wulan bertemu dengan seorang ibu yang dulu tetangga depan rumahnya. Ibu itu terlihat malu-malu saat menyapa. Wulan, maaf ya dulu aku nggak tahu semua ini. Aku kira kamu yang ninggalin Bayu. Aku kira kamu yang lupa sama rumah. Tapi sekarang aku tahu semuanya. Wulan tersenyum kecil. Gak apa-apa, Bu. Saya gak marah. Yang penting sekarang ibu tahu yang sebenarnya. Ibu itu mengangguk. Orang kampung pelan-pelan mulai ngerti. Lan. Bayu udah mulai dijauhi. Rista juga gak seceria dulu. Mungkin mereka mulai panik. Wulan tak menjawab, hanya memandangi langit yang mulai gelap. Ia tidak ingin merayakan penderitaan orang lain. Tapi ia juga tak akan mencegah jika kebenaran itu akhirnya membuka jalan untuknya mendapatkan kembali hidupnya yang dirampas. 2 minggu kemudian, surat resmi dari pengacara dikirimkan ke Bayu dan ke pihak notaris. Isinya tegas. Permintaan klarifikasi legalitas surat kuasa, permintaan pembekuan sementara atas status hukum rumah, dan ancaman gugatan pidana jika terbukti adanya pemalsuan. Wulan menerima kabar bahwa Bayu datang ke kantor pengacara dengan wajah panik. Ia mencoba berdalih, mengatakan bahwa Wulan dulu memberi izin lewat telepon. Tapi semua itu tak berdasar. Pengacara Wulan telah menyiapkan semua kontraargumen. Dan kasus ini resmi masuk dalam proses hukum. Hari itu, di depan cermin yang sama, Wulan kembali menatap wajahnya. Kali ini, yang ia lihat adalah seorang perempuan yang berdiri tegak. Luka itu masih ada, tapi bukan lagi untuk ditangisi. Luka itu kini adalah bukti bahwa ia pernah dicintai secara palsu, dikhianati secara nyata, tapi memilih bangkit dengan harga diri yang tak bisa dibeli. Karena bagi Wulan, luka ini tidak bisa dimaafkan. Tapi luka ini juga yang akan membawanya pada keadilan. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi bukan hanya cuaca yang menggambarkan perubahan. Senyuman di wajah Wulan juga menunjukkan sebuah babak baru telah dimulai. Setelah berbulan-bulan menahan pedih, membangun keberanian, dan mengumpulkan bukti, akhirnya hasil dari seluruh perjuangannya datang. Hasil yang membuktikan bahwa kebenaran, meski seringkali tertinggal jauh oleh dusta, selalu punya cara untuk sampai di garis akhir. Di ruang sidang sederhana di pengadilan negeri kota kecil itu, Wulan berdiri dengan kepala tegak. Di hadapannya, hakim membacakan putusan yang menjadi titik balik hidupnya. Setelah menimbang seluruh bukti, mendengar keterangan para saksi, dan mempertimbangkan bahwa surat kuasa penjualan rumah tersebut dibuat tanpa persetujuan sah dari pemilik asli,
maka pengadilan menyatakan bahwa transaksi jual-beli rumah tersebut tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. Kepemilikan rumah dikembalikan kepada Ibu Wulan sebagai pemilik sah atas nama yang tercatat dalam akta tanah. Kalimat itu menggema di ruang sidang, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Wulan memejamkan mata. Ada air mata yang jatuh pelan, tapi bukan karena sedih. Kali ini, itu adalah air mata kemenangan. Di sisi lain ruangan, Bayu duduk dengan wajah pucat. Rista menunduk, tak berani menatap siapapun. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Wulan akan sejauh ini, bahwa istri yang dulu mereka pandang lemah itu ternyata adalah wanita baja yang hanya butuh waktu untuk bangkit. Proses hukum itu tak hanya memutuskan soal rumah. Tim pengacara Wulan juga berhasil mengungkap bahwa usaha kecil yang dijalankan Bayu dan Rista, sebuah kedai makan di pinggir jalan raya utama, didanai sepenuhnya dari uang kiriman Wulan selama 2 tahun bekerja di luar negeri. Bukti transfer yang dikumpulkan, ditambah keterangan warga yang tahu bahwa Bayu tidak memiliki sumber penghasilan tetap, memperkuat tuduhan bahwa harta yang mereka miliki sekarang adalah hasil penggelapan uang. Akibatnya, pengadilan memutuskan untuk membekukan sementara usaha tersebut sampai proses hukum lebih lanjut selesai. Kedai makan yang biasanya ramai dikunjungi karena menunya enak dan lokasinya strategis, kini tutup dengan plang bertuliskan, dalam proses hukum. Warga yang selama ini hanya mengira Wulan meninggalkan Bayu demi karir di luar negeri, kini mulai sadar siapa sebenarnya yang meninggalkan siapa. Berita tentang kemenangan Wulan cepat menyebar. Bukan hanya lewat surat pengumuman dan papan masjid seperti sebelumnya, tapi kini menjadi buah bibir dari warung ke warung, dari arisan ke arisan. Bahkan tukang ojek pun bercerita tentang ibu pekerja keras yang direbut hartanya oleh suaminya sendiri. Bayu tak bisa lagi menahan arus penilaian publik. Banyak tetangga yang dulu menyalaminya saat membuka usaha, kini menutup pagar rumah ketika ia lewat. Anak-anak kecil yang dulu menyapa, Om Bayu, kini menghindar. Bahkan pengajian RT yang biasa digelar di teras rumah Rista, dipindahkan ke rumah warga lain karena tak ingin dikaitkan dengan pasangan yang dianggap tak tahu malu itu. Di pasar, Wulan mendengar dengan telinga sendiri saat 2 ibu-ibu berbisik saat melihat Bayu melintas. Itu tuh laki-laki yang nikah sama selingkuhannya. Rumahnya dijual padahal bukan atas nama dia. Ih, tega banget. Istrinya yang kerja keras, dia malah enak-enakan sama cewek sebelah. Wulan hanya tersenyum mendengarnya. Bukan karena ia ingin mempermalukan Bayu, tapi karena kebenaran yang dulu ia kira akan tenggelam, ternyata justru bersinar. Dan itu cukup untuk membuat hatinya lega. Hari demi hari berlalu. Rumah yang dulu direbut dari tangannya, kini sudah mulai ia masuki kembali. Ia membersihkannya perlahan bersama Bu Yeni dan beberapa tetangga yang bersimpati. Banyak yang datang membantunya tanpa diminta. Ada yang membawa sapu, ada yang membawa kain pel, bahkan ada yang dengan sukarela mengecat ulang tembok yang dulu diwarnai Rista dengan cat pastel norak. Ketika ia membuka lemari di kamar utama, Wulan menemukan satu kotak kecil yang tertinggal. Di dalamnya, ada beberapa potret lama dirinya bersama Bayu. Potret saat mereka masih bersama, saat cinta belum rusak oleh pengkhianatan. Ia menatap foto itu sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. Bukan untuk dikenang dalam sedih, tapi untuk menjadi pengingat, bahwa cinta yang tidak dijaga dengan setia akan tumbuh menjadi luka. Tak butuh waktu lama, setelah rumah kembali bersih dan layak huni, Wulan mulai menjalankan rencana besarnya. Ia membuka sebuah usaha kecil di ruang depan, jasa titip dan pengiriman barang luar negeri, memanfaatkan pengalamannya selama bekerja di luar negeri dan koneksi yang masih ia miliki. Ia juga membuka ruang kecil di samping rumah untuk tempat kursus bahasa Inggris dasar untuk anak-anak SD, dengan biaya seikhlasnya. Usahanya cepat dikenal warga, bukan hanya karena profesional, tapi karena masyarakat mulai melihat bahwa Wulan bukan sekadar korban.
Ia adalah contoh nyata bahwa perempuan bisa bangkit dan membangun kembali kehidupannya tanpa harus membalas dengan dendam yang membabi buta. Sementara itu, kabar tentang Bayu dan Rista makin tenggelam dalam cibiran. Rista tak tahan dengan tekanan sosial. Ia jarang keluar rumah, dan bahkan terdengar kabar bahwa ia mulai mengalami gangguan emosional ringan. Bayu, yang mencoba mencari kerja, selalu ditolak karena reputasinya buruk. Tidak ada yang mau mempercayai orang yang mencuri hak istri dan berpura-pura menjadi suami korban. Suatu sore, ketika Wulan sedang menyapu halaman rumah barunya, yang kini terasa jauh lebih hangat dan penuh makna, ia mendengar suara langkah seseorang. Ia menoleh, dan mendapati Bayu berdiri di luar pagar. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya menunduk. Wulan tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam, berdiri dengan sapu di tangan. Bayu mendekat perlahan, lalu berkata lirih, "Wulan, aku minta maaf." Wulan masih diam. Tidak karena hatinya masih marah, tapi karena ia tahu, permintaan maaf itu datang terlambat. Luka yang ia terima terlalu dalam untuk hanya diobati dengan kalimat pendek. "Aku bodoh, aku salah. Aku tergoda. Aku pikir kamu gak bakal pulang lagi. Tapi ternyata aku salah besar," lanjut Bayu dengan suara lirih. Wulan akhirnya membuka mulut. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan untuk kamu kembali. Aku memaafkan karena aku tidak ingin diriku terus menyimpan racun dari masa lalu. Tapi untuk apa kamu datang hari ini, Bayu?" Bayu terdiam, lalu menghela napas. "Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Sangat menyesal." Wulan menatapnya. Mata itu yang dulu ia pandangi dengan cinta. Tapi kini, tak ada lagi rasa yang sama. "Kalau kamu benar-benar menyesal, jadilah orang yang lebih baik. Tapi jangan berharap aku akan mengulang cerita lama. Aku sudah menutup bukunya." Setelah itu, Bayu melangkah pergi, perlahan, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan di saat itu, Wulan tersenyum. Bukan karena ia bahagia melihat orang lain jatuh, tapi karena ia tahu, ia telah menang. Bukan karena pengadilan, bukan karena hukum, tapi karena ia berhasil berdiri tegak setelah dihancurkan. Hari mulai gelap, tapi dalam hati Wulan, cahaya justru baru saja menyala. Ia memandang rumah yang kini telah kembali menjadi miliknya. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, dirampas dengan dusta, dan kini kembali dengan harga diri. Dan saat semua itu terjadi, saat mereka menyesal, aku tersenyum. Senja menurunkan cahaya terakhirnya perlahan-lahan ke bumi. Langit berwarna jingga keemasan, berpadu dengan kabut tipis yang menggantung di ujung atap rumah. Wulan duduk di kursi rotan tuanya, mengenakan cardigan coklat lembut yang diwariskan almarhum ibunya. Di pangkuannya tergeletak sebuah buku catatan yang sudah lusuh, berisi coretan-coretan mimpi sederhana yang pernah ia tulis ketika pertama kali merantau ke luar negeri. Tak ada musik, tak ada obrolan. Hanya suara angin dan denting sendok tetangga yang menyiapkan makan malam. Namun, dalam kesunyian itulah Wulan merasa hatinya paling tenang, paling utuh, paling menang. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah ini kembali menjadi miliknya secara sah. Ia tak menggelar pesta, tak merayakan dengan sorak-sorai, apalagi mengundang perhatian publik. Kemenangannya terlalu suci untuk dirayakan dengan hingar-bingar. Ia hanya mengajak Bu Yeni dan beberapa tetangga dekat makan sore sederhana di beranda. Selebihnya, ia hanya mengucap syukur dalam doa panjang yang ia bisikkan di sajadah tua miliknya. Kini, rumah itu telah berubah. Bukan dari bentuk fisik, tapi dari auranya. Tak lagi ada cat pastel norak yang dulu dipakai Rista. Tak lagi ada hiasan aneh atau stiker dinding bertuliskan kutipan cinta palsu. Semua sudah bersih. Sudah kembali menjadi tempat yang pantas untuk dihuni dengan damai. Wulan menata ulang setiap sudut rumah dengan tangannya sendiri.
Ia tidak menyewa dekorator. Ia tak meminta bantuan siapapun selain Bu Yeni. Ia mengecat dinding dengan warna hangat, menyusun rak buku di ruang tamu, dan membuat sudut kecil untuk membaca dan merenung. Di sana, ia menaruh satu pot tanaman kecil yang dulu sempat layu karena ditinggal pergi. Sekarang tanaman itu sudah tumbuh lagi, persis seperti dirinya. Usaha yang ia bangun pun berjalan perlahan tapi stabil. Warga sekitar mulai mempercayakan jasa titip dan pengiriman barang ke luar negeri kepadanya. Ia dikenal sebagai orang jujur dan telaten. Setiap paket yang datang, ia urus sendiri. Ia menulis label dengan rapi, mengecek ulang berat, dan menyapa pelanggan dengan senyum. Dari usaha kecil itu, Wulan mulai mandiri sepenuhnya. Ia tak lagi bergantung pada siapapun. Dan yang lebih penting, ia tak lagi takut ditinggalkan siapapun. Tak jauh dari situ, kehidupan Bayu justru berbanding terbalik. Setelah kedai makan yang mereka bangun dibekukan karena proses hukum, perlahan usahanya mati total. Rista mulai menunjukkan sisi aslinya. Gampang panik, emosional, dan penuh keluhan. Ia tak tahan dengan bisik-bisik warga, tatapan orang-orang saat mereka melintas, dan terutama cibiran diam-diam yang menyayat lebih dalam dari kata-kata. Pada akhirnya, Rista pergi. Bukan hanya meninggalkan rumah kontrakan yang dulu mereka tempati, tapi juga meninggalkan Bayu dalam keadaan terlilit utang dan reputasi hancur. Kabar terakhir yang Wulan dengar, Rista kembali ke kampung halamannya di luar kota, mencoba membuka lembaran baru, entah dengan siapa. Sedangkan Bayu kini menjadi sosok bayangan dari dirinya yang dulu. Ia jarang keluar rumah. Rambutnya kusut, wajahnya tirus, dan tubuhnya mulai kurus. Orang-orang tak lagi menyapanya. Bahkan beberapa warung langganannya menolak memberinya utang. Di antara semuanya, mungkin hanya satu hal yang terus menghantuinya, diamnya Wulan. Wulan tak pernah membalas. Tak pernah muncul membawa dendam. Ia tidak pernah mengunggah satupun tulisan penuh kemarahan, tidak pernah menyindir secara terbuka, dan bahkan tak pernah menjelekkan nama Bayu di depan siapapun. Ia hanya bekerja, membersihkan rumah, menyapa tetangga, dan menjalani hidupnya dengan wajar. Tapi justru dari situ, Bayu kalah. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikalahkan oleh ketenangan seseorang yang sudah begitu disakiti. Wulan tidak perlu berteriak. Tidak perlu menyudutkan. Diamnya menjadi gema yang membisikkan, "Aku baik-baik saja tanpa kamu." Suatu hari, saat Wulan sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Bayu sempat lewat di gang depan. Wulan melihat sekilas dari balik pagar. Tak ada rasa bergetar. Tak ada dendam yang muncul kembali. Ia hanya melihat seorang laki-laki yang pernah ia sayangi, yang kini telah jadi pelajaran hidup. Bayu berhenti sejenak, menunduk, lalu kembali berjalan. Tak satu kata pun keluar. Dan Wulan hanya tersenyum tipis. Karena ia tahu, penyesalan memang tak selalu datang terlambat. Tapi datang saat seseorang sudah tak punya apa-apa lagi untuk dikembalikan. Wulan menulis kembali di buku catatannya malam itu. Ia menuliskan sebuah kalimat, "Kemenangan tidak harus datang dengan teriakan. Kadang, cukup dengan diam dan ketegasan hati. Karena ketika kita tenang, orang lain akan mendengar lebih jelas." Hidupnya kini sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak mengejar hal besar. Tidak ingin tampil luar biasa. Ia hanya ingin hidup dengan damai, di rumah yang telah ia perjuangkan, dengan hati yang tak lagi luka. Ia membaca buku di sore hari, sesekali menulis puisi, mengajar anak-anak tetangga bahasa Inggris dasar di terasnya. Tak ada ambisi berlebihan. Tapi ada cinta yang perlahan tumbuh kembali dalam dirinya. Cinta pada diri sendiri. Malam itu, langit kembali jingga. Dan angin berembus pelan di beranda rumah. Wulan duduk sendiri, ditemani secangkir teh dan semangkuk camilan. Di atas meja, tergeletak surat dari pengadilan.
sertifikat rumah yang telah resmi kembali atas namanya. Ia tidak membingkainya. Ia hanya menyimpannya dengan baik. Karena yang ingin ia pamerkan bukanlah kertas itu, tapi keberaniannya menghadapi semuanya sendirian. Wulan menatap langit senja. Napasnya dalam, matanya hangat, dan bibirnya bergetar mengucap kalimat yang ia simpan sejak awal. Diam-diam aku pulang, dan diam-diam aku menang. Terkadang, hidup membawa kita ke titik terendah, bukan untuk membuat kita hancur, tapi untuk memperlihatkan seberapa kuat kita bisa bangkit. Dikhianati, disakiti, dilupakan, semua itu menyakitkan. Tapi jangan pernah membalas dengan cara yang sama. Biarlah ketenanganmu menjadi jawaban. Biarlah kehadiranmu yang tetap berdiri tegak, menjadi tamparan yang tak perlu dijelaskan. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Wulan, ingatlah satu hal, diam bukan berarti lemah. Diam bisa menjadi perlawanan paling anggun, dan kemenangan paling elegan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Wulan memberi kekuatan dan harapan baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.